adik-adik siapa yang terdekat silakan dicek ke rumahnya bagaimana kabarnya, mana tahu dia sakit atau ada dalam perjalanan. Jika kita memilih, mana yang kita pilih, menjadi kertas biasa atau ingin menjadi uang? Kenapa? Karena berharga. Padahal sama-sama kertas. Begitu juga manusia. Jika manusia di dalam dadanya penuh keimanan, di dalam hatinya penuh keikhlasan, di dalam tubuhnya memiliki ilmu untuk mempertahankan hidupnya di dunia dan akhirat, maka ia menjadi orang yang bernilai dan berharga. Apakah ada yang masih ingat apa pembelajaran kita kemarin? Hidup damai dengan saling memaafkan. Apa? Hidup damai dengan saling memaafkan. Penting tak kalau kita saling memaafkan? Penting. Kenapa penting? Karena Dengan memaafkan apa yang kita rasakan? senang, bahagia, Bahagia ada damai. Tapi jika di dalam hati kita masih terasa kita masih memiliki kesalahan pada orang lain, apakah hati kita tenang? Tidak. Nah, seperti itulah dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita harus saling memaafkan. Dalam pembelajaran hari ini, adapun capaian pembelajaran yang harus kita capai, silakan dibaca buku. Peserta didik. Adapun tujuan pembelajaran kita nanti ada dua. Yang pertama, silakan Kaisa. merangkum dasar hukum halal dan haram dengan benar. Bagus, merangkum dasar hukum halal dan haram dengan benar. Kemudian yang kedua, Jenny, mengumpulkan sebab-sebab hukum halal dan haram dengan benar. Ada dua pembelajaran ini. Jadi model yang kita gunakan, model pembelajaran dan pendekatannya namanya problem based learning atau PBL. Pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan pendekatan yang kita gunakan diferensiasi based learning. Pembelajaran berbasis diferensiasi. Karena sebelumnya dalam Bapak diskusikan dengan guru kelas, ada beberapa kategori dari anak-anak Bapak. Pertama dari segi kesiapan belajar. Untuk materi pertama dasar hukum, ada yang sudah memahami, ada yang belum, walaupun belum kita pelajari, biasa. Dan yang kedua, ada yang telah memahami dan mengumpulkan sebab-sebab hukum halal dan haram. Kemudian yang ketiga, ada yang sama sekali belum mengetahui dan memahami tentang tujuan pembelajaran ini. Dan itu sudah dilaksanakan tes diagnostiknya. Begitu juga untuk gaya belajar, karena gaya belajar itu ada tiga. Pertama namanya audio. Audio itu anak Bapak cenderung belajarnya lebih suka mendengar. Jadi seandainya dipertontonkan video, dia cenderung tidur. Kemudian yang kedua nanti ada namanya visual. Visual itu harus melihat. Kalau tidak ada nampak video, tidak ada nampak gambar, malahan takkan tua. Mendengar Bapak berbicara seperti ini, seakan-akan mendengarkan nyanyian, akhirnya menjadi tidur. Tapi apabila ditampilkan video pembelajaran, dia semakin semangat belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, apa? Setelah dikembangkan kemudian disajikan apa saja hasil dari rapor tahun saya. Terakhir menganalisa dan mengevaluasi proses pengerjaan masalah. Kemudian ini beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Pertama, apakah penting bagi seorang muslim untuk memahami dasar hukum halal dan haram? Penting, bagus. Kenapa? Penting kan? Karena memang ada beberapa yang sudah memahami, ada yang belum. Dengan mengetahui halal dan haram, maka kita terjauh dari dosa. Tidak tahu kita dengan halal dan haram, rupanya yang kita kerjakan haram, atau yang kita makan haram.
Ini pemahaman bermakna dari pembelajaran kita ini. Harapan Bapak, anak-anak Bapak mentaati sumber hukum Islam. Apa sumber hukum Islam? Al-Quran. Yang kedua, itu perintah itu. Kalau sumber hukum itu apa? Hadis. Bagus. Nanti ada yang ketiga. Kita masuk ke pembelajaran kita. Anak-anak Bapak silakan duduk berkelompok. Sudah? Sudah, bagus. Yang pertama, apa yang dilakukannya? Apakah sembarangan? Buang sampah itu. Yang kedua, kalau minum orang yang beragama lain seperti ini minumnya sayur, tomat, kentang. Ini satu. Kita makannya. Jangan apa ya. Sebelumnya perhatikan video berikut. Sebab halal dan haram. Yang pertama, zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Tadi perhatikan videonya. Silakan dijawab setiap kelompok. Tugas kelompok pertama untuk kelompok Umayyah. Apa tugasnya? Identifikasi apa saja ayat dan hadis dan pendapat ulama terhadap satu benda atau perbuatan dikatakan halal atau haram. Yang kedua, identifikasi apa saja sebab-sebab satu benda atau perbuatan itu dikatakan halal dan haram. Itu dapat dilihat di halaman kedua di LKPD kita. Kemudian yang terakhir, buatlah naskah drama tentang dasar hukum dan sebab hukum halal atau haram. Silakan dilihat nanti di halaman yang terakhir apa naskah dramanya, silakan dibaca. Kedua, untuk kelompok Abbasiyah. Pertama, apa saja ayat dan hadis beserta pendapat ulama yang menentukan halal dan haram. Yang kedua, apa saja sebab satu benda atau perbuatan dikatakan halal dan haram. Dan yang terakhir, buatlah peta konsep. Peta konsep tentang materi dasar hukum dan sebab-sebab hukum halal dan haram. Paham yang ketiga, kelompok dua? Kelompok tiga, kelompok Andalusia. Tugas pertama, apa saja ayat dan hadis pendapat ulama yang menentukan hukum halal dan haram. Yang kedua, apa saja sebab-sebab satu benda atau perbuatan itu dikatakan halal atau haram. Terakhir, buatlah rangkuman materi tentang dasar hukum dan sebab-sebab hukum halal dan haram. Silakan dikerjakan sekarang di dalam LKPD kelompok. Kenapa? Baik, apakah sudah selesai? Ya. Kepada kelompok tiga disilakan.
kelompok 2. Kepada kelompok 2 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta konsep dasar hukum halal dan haram. Quran ayat 4. Sebab-sebab halal dan haram, zat asal, sifat asal, proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Bakti Fatia yang telah menyampaikan beta konsep dari materi kita hari ini. Apakah semuanya paham? Baik, selanjutnya penampilan dari kelompok 3. Kelompok 1 yang punya kelompok Umayyah. Disilakan. Judul, pilihan yang baik dan buruk tentang makanan halal dan haram. Tema 1. Jadi Dewi Maulani. 2. Lutfina Latia. 3. Kairin Ashadia Fadlin. 4. Rumana. 5. Yola Damir. Adegan 1. Di kelas. Semua anak sedang duduk di bangku kelas, mendengarkan guru yang baru saja menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Wah, jadi kita harus lebih berhati-hati memilih makanan ya, teman-teman. Ya, aku baru tahu kalau makanan haram bisa bikin tubuh kita nggak sehat. Aku juga risaunya kayak makanan apa? Adegan 2. Di taman sekolah, anak-anak istirahat dan duduk di taman sambil membuka bekal makan siang mereka. Kalian bawa bekal apa hari ini? Aku bawa nasi sayur. Aku bawa nasi ayam dan buah-buahan, semuanya halal dan bersih. Aku bawa sandwich dengan daging sapi. Kalau kamu mana? Aku bawa mie goreng dan telur, semuanya juga halal. Tunggu dulu. Itu lagi berapa? Jangan lagi babi loh. Masa sih? Tapi katanya misalnya Adegan 3. Penjelasan penting. Yola, ingat kan apa yang dijelaskan di kelas? Makanan haram itu dilarang oleh Allah dan bisa membahayakan tubuh kita. Benar, kalau kita makan makanan haram, Mungkin ada salah, tapi aku tahu dia benar. Jadi kita ini makanan sehat dan pasti aman. Adegan 4. Penutup. Kamu tidak apa-apa, Viola. Yang penting kita belajar untuk lebih berhati-hati memilih makanan. Ya, Allah Maha Pengampun. Yang penting kita berusaha pengen baik lagi. Tujuh, etiket yang baik akan membuat kita menjadi sehat dan mendapat ridho Allah. Mulai sekarang kita harus selalu memeriksa makanan kita halal atau tidak. Semuanya tersenyum. Adegan diakhiri dengan anak-anak saling berpelukan sebagai tanda persahabatan dan kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari makanan haram. Anak-anak harus belajar memilih makanan yang halal dan baik untuk kesehatan tubuh serta mengikuti perintah Allah. Kesadaran ini akan melindungi mereka dari bahaya dan menjaga keberkahan dalam hidup. Jadi silakan tepuk tangan untuk kita bersama. Jadi sebagaimana telah kita ketahui, dasar hukum halal dan haram itu ada berapa tadi? 3. Bagus. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijtihad. Al-Quran yang isinya sumber hukum utama atau pertama dalam Islam. Segala yang dihalalkan Al-Quran adalah halal. Segala yang diharamkan Al-Quran sudah pasti haram. Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwasannya anak bapak telah memahami pembelajaran kita hari ini, silakan dijawab asesmen formatifnya tentang LKPD yang
Bapak sampai kami Pak. Silakan dijawab ya. Pak, kalau kalian boleh Ya, tuh ada sih yang Al-Quran Al-Karim lagi. Dibaca. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan per kelom. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama kepada Rumana, silakan. Baca buku pahala bagi Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Bagus. Dasar hukum halal dan haram yaitunya Al-Quran, hadis dan ijtihad ulama. Kemudian yang kedua, Hamzah. Apakah anak-anak Bapak sudah memahami pembelajaran hari ini? Ya. Yang kedua, apakah anak-anak Bapak pembelajaran ini menyenangkan? Ya. Alhamdulillah. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jasa ulama rasyidin untuk dunia. Silakan nanti dibuka di rumah pembelajaran kita pada halaman 81 sampai 95. If you wanna stay with me, if you wanna try